Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, pekan ini menjadi pekan istimewa bagi insan perfilman di kota Mumbai atau yang lebih dikenal dengan Bollywood. Karena Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai berkolaborasi dengan The National Museum of Indian Cinema atau NMIC menyelenggarakan Indonesia NFDC, National Film Development Corporation Film Festival pada 1 hingga 6 Juli 2024. Nah, kita akan dalam kesempatan ini mendiskusikan kemeriahan kegiatan tersebut bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Mumbai, Bapak Edi Wardoyo. Halo Pak Edi. Halo, selamat sore. Selamat sore waktu Jakarta, Pak. Ya, selamat sore. Gimana kabar di Mumbai, Pak? Seperti apa cuaca di Mumbai? Kami semua di Mumbai dalam keadaan sehat, dan juga teman-teman staf konsulat di Mumbai maupun masyarakat Indonesia yang ada di Mumbai. Jadi alhamdulillah semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Bahagia, itu penting Pak. Sehat dan bahagia. Betul, suasananya sehat dan bahagia. Pak Konjen, kita tahu Festival Film Indonesia dan juga NFDC mengambil tema A 6-Day Extravaganza Celebrating Cinema and Culture. Bisa dijelaskan Pak Edi cerita di balik tema atau pengangkatan tema ini dalam festival kali ini? Silakan Pak Edi. Ya, secara singkat dapat kami sampaikan bahwa ini adalah gagasan yang kami coba kaji di Mumbai kolaborasikan dengan NFDC. Jadi pada waktu kami bertemu dengan NFDC, kami sampaikan bahwa bagaimana kita bisa berkolaborasi karena kedua bangsa ini, Indonesia dan India, memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat, budaya juga sangat kuat, dan sudah saatnya kita memperkuat hubungan people-to-people contact melalui film. Jadi tentunya film India di Indonesia sudah banyak dikenal, dan di sisi yang sama sudah saatnya juga film Indonesia juga sudah banyak dikenal oleh publik India. Dan hal ini bukan berarti film Indonesia tidak dikenal, karena saat ini di film-film Indonesia khususnya di Netflix itu banyak sekali ditayangkan, dan pada umumnya mereka sangat suka dengan film Indonesia, tapi memang genre yang kalau masyarakat India beberapa orang yang ditemui mereka sangat suka sekali dengan genre horor. Ini juga saya kira ini sangat baik sekali, dan mereka menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap film Indonesia. Jadi ini yang kemudian kita dorong. Kebetulan juga tahun ini kami Indonesia dan India memperingati 75 tahun hubungan diplomatik, dan ini adalah bagian dari kegiatan dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan Indonesia dan India. Jadi inilah kurang lebih mengapa kami mengambil tema seperti ini. Oke. Terus ada motivasi apa dan tujuan utama yang ingin dicapai lewat penyelenggaraan acara ini, Pak Edi? Yang utama adalah dari sisi Indonesia tentunya adalah bagaimana kemudian insan perfilman di India itu makin mengenal Indonesia, dan juga mendorong mereka paling tidak kalaupun belum dapat kita kolaborasikan pembuatan film bersama, tapi paling tidak masyarakat insan perfilman di India juga makin serius untuk kemudian mengambil syuting filmnya di Indonesia. Ini Indonesia kita tahu dengan kekayaan dan keindahan alamnya, ini juga menarik untuk menjadi background dari pembuatan film di India. Dan sebaliknya bagi mereka adalah bahwa mereka makin mengenal film-film dari Indonesia. Mereka juga bukan cuma film, tapi juga kemudian mudah-mudahan juga aktor-aktornya. Dan bisa jadi juga dengan mereka mengetahui kemampuan para aktor kita, ini juga di masa depan kami harapkan juga terjadi semacam kolaborasi antara artis film India dan Indonesia. Jadi ini upaya untuk memperkuat hubungan kerjasama budaya antara Indonesia dan India, khususnya dari sektor film. Oke, Pak Edi, ini bikin saya agak penasaran ya. Di belakang Pak Edi, latar belakang Pak Edi saat ini itu saya lihat banyak poster-poster ya. Ini mungkin Pak Edi yang sudah ada di sana bisa mungkin menjelaskan sedikit seperti apa sih suasana ruangan tempat Pak Edi ini berada, Pak? Ya, saya berada di salah satu sudut dari Museum Perfilman India yang ada di NFDC. Sebenarnya ada lagi ruangan yang lebih besar. Jadi di Museum Perfilman India ini kita bisa tahu bahwa industri perfilman India itu sudah sejak abad 19. Mereka sudah buat film. Jadi kita bisa bayangkan
bahwa memang industri mereka tuh sudah sangat lama dibuat, dan di sini memang kemudian banyak sekali film-film yang beberapa poster film yang sudah dibuat antara lain, dan tentunya film-film yang populer dan juga membawa hasil yang sangat sangat baik. Jadi di sini juga ada juga kemudian tokoh perfilman India. Kalau Indonesia kan ada Usman Ismail, di sini juga ada Satya Citrai, dan juga disebut sebagai bapak perfilman India. Jadi ini adalah salah satu sudut saja, tapi kalau aslinya memang luas sekali. Jadi di tempat ini bukan cuma putaran film seperti festival, tapi juga ada workshop. Bagi mereka diberikan workshop secara gratis. Jadi dana sekolah yang mau belajar tentang buat film itu diberikan ada workshop. Mereka daftar, nanti kemudian biasanya mereka adakan di weekend. Di weekend mereka buat Sabtu Minggu, kemudian mereka diajarin untuk buat film. Di sini ada workshop, kemudian ya tadi ada museumnya, mereka belajar. Jadi kita bisa bayangkan di India ini anak-anak muda juga sudah didorong untuk mengetahui mengenai perfilman, bagaimana film itu dibuat, dan juga bagaimana kemudian memasarkan film-film tersebut sehingga mendapatkan atensi yang sangat besar dari masyarakat. Jadi ini kurang lebih satu sudut saja dari musim perfilman yang ada di NFC. Oke, luar biasa Pak ya. Nah ini yang juga tentunya membuat kita penasaran nih Pak Edi. Ini namanya festival film. Tentu ada film-film yang diputar, ditayangkan yang dapat dinikmati oleh penikmat film. Nah apa saja atau film apa saja yang diputarkan dari Indonesia tentunya, dan juga film-film yang dari pihak penyelenggara India selama festival ini berlangsung Pak Edi? Baik. Jadi memang gagasannya adalah Festival Film India dilaksanakan selama 6 hari. Jadi dari 6 hari tersebut, 3 hari untuk India dan 3 hari untuk Indonesia dengan pemutaran selang-seling. Jadi hari ini di acara pembukaan film Indonesia yang diputar terlebih dahulu, jadi film Partikelir. Partikelir. Kemudian juga ada cerita kedua Sehidup Semati, nanti film cerita kedua, dan terakhir nanti Cek Toko Sebelah. Jadi genrenya itu macam-macam. Jadi ada genre yang ada horor, ada kemudian kehidupan sosial, maupun kemudian favorit. Jadi ini kurang lebih di India pun seperti itu karakter genre film yang akan ditampilkan dalam festival film selama 6 hari. Oke, Pak Edi, ya saya pernah beberapa kali mengikuti atau menonton ya festival film di luar negeri, termasuk waktu saya tugas di Korea dan juga pernah bertugas di New York sebentar. Nah, ketika ada penayangan film Indonesia, itu panitia penyelenggara, mungkin dalam hari ini mungkin Konsulat Jenderal kita di Mumbai, Pak Edi di Salmani Wardoyo ya, menghadirkan sineasnya, langsung bintang filmnya ke lokasi acara gitu. Nah, gimana dengan festival yang ada di Mumbai ini, Pak Edi? Ya, ini karena persiapannya juga tidak begitu lama ya, jadi sangat singkat. Karena memang tiba-tiba sekitar 3 bulan yang lalu kami kemudian juga mendapat jawaban adanya dari NBC untuk kolaborasi. Jadi kami tidak punya waktu untuk kemudian mendatangkan sinias dari Indonesia, karena biasanya memang kami ketahui untuk mengundang itu paling enggak 6 bulan sebelumnya. Di India itu juga ada festival film internasional yang dilaksanakan di negara bagian Goa. Itu biasanya banyak artis maupun sinias yang hadir di festival film internasional. Jadi mungkin kebanyakan dari mereka fokus untuk hadir di Goa, karena mereka juga belum tahu bahwa di Mumbai kita bisa laksanakan festival film juga. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan yang pertama kalinya kolaborasi kajian Mumbai dengan NRPC ini bisa kita berhasil kita laksanakan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya, tahun depan kita bisa laksanakan festival film India Indonesia yang kedua, dan mudah-mudahan ada dari Indonesia sinias ataupun artis yang bisa hadir. Oke. Pak Edi, satu hal lagi yang terkait film yang hadir di Mumbai ini Pak, yang dihadirkan di dalam festival NFDC ini. Tadi ada Partikelir ya Pak, ada juga Cek Toko Sebelah. Itu yang menentukan film ini apakah pihak dari Konsulat Jenderal sendiri di Mumbai, atau ada sejenis proposal dari produser film untuk mengikuti ikut di dalam festival ini Pak Edi Wardoyo? Ya, untuk menghadirkan film Indonesia tersebut kami berkolaborasi dengan Direktorat Film Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Jadi ya untung kami
bisa berhasil didukung kolaborasi dari direktur film. Jadi direktur film ini yang kemudian menentukan, karena kan ya biasanya mereka nanti akan menghubungi produser film tersebut, karena memang belum semua film Indonesia juga kan ada subtitle bahasa Inggris. Jadi antaranya adalah film yang sudah bersubtitle bahasa Inggris, mereka punya daftarnya, dan mereka juga yang menentukan nanti film-film apa saja yang bisa ditampilkan dalam festival film. Jadi untuk saat ini kami belum bisa menentukan film apa. Jadi kami hanya menerima dari pusat dari film Dijen Kebudayaan Kemendikbudristek untuk ditampilkan film. Oke, Pak Edi. Nah, seperti Pak Edi sampaikan tadi bahwa hari ini hari pertama, artinya hari pertama ini film Indonesia yang akan diputar ya Pak ya, yang berjudul Partikelir. Ya, Partikelir. Oke. Nah, pertanyaan lanjutannya Pak Edi, kira-kira seperti apa atau seperti apa harapan Pak Edi Wardoyo dengan teman-teman di KJRI Mumbai terkait animo masyarakat Mumbai secara umum ataupun masyarakat Indonesia yang tinggal di Mumbai untuk datang dan menonton film ini, Pak Edi? Ya, untuk festival film Indonesia India ini kami juga sudah menginfokan ke banyak kalangan. Jadi dari kami sendiri tidak hanya informasi kepada kalangan perwakilan asing yang ada di Mumbai, kami juga infokan kepada Friends of Indonesia dari Mumbai dari sisi kami, dan dari NFDC juga mereka mengumumkan kegiatan ini juga ke stakeholders mereka, ke network mereka. Jadi tidak heran tadi juga saya bertemu dengan beberapa produser film India yang juga menyatakan keinginan mereka untuk melakukan pembuatan film di Indonesia. Saya juga lihat beberapa konsul jenderal asing juga hadir, dan juga masyarakat lainnya, dan juga beberapa mahasiswa hadir. Dan ini menunjukkan bahwa keingintahuan mereka terhadap hasil karya film Indonesia itu seperti apa. Jadi tentu harapannya adalah ini makin mengenalkan film Indonesia, tapi juga bukan cuma mengenalkan film, tapi juga kebudayaan Indonesia. Jadi Indonesia juga makin dikenal, jadi citra Indonesia juga semakin baik, dan itu harapan kami. Dan untuk saat ini memang sudah tercatat 90 orang yang sudah mendaftar untuk hadir di acara pembukaan. 90 orang ya Pak ya? Oke. Nah, tadi Pak Edi menyampaikan bahwa harapan untuk adanya kolaborasi sinias-sinias India dengan Indonesia, ada keinginan untuk menuju ke sana. Nah, mungkin realisasinya itu kira-kira bisakah di tahun ini atau masih membutuhkan jangka panjang, Pak Edi? Ya, tentunya masih untuk tahun ini masih sangat singkat sekali. Jadi memang kami masih membutuhkan kolaborasi. Karena tentu dalam hal ini kami di Mumbai tidak bisa bergerak sendirian. Jadi kami masih memerlukan dukungan dari banyak pihak di Indonesia. Jadi ya tahap pertama adalah kami dapatkan dukungan dari Dijen Kebudayaan. Mudah-mudahan juga nanti dari insan perfilman Indonesia, kemudian juga dari stakeholders lainnya. Ini saya kira sangat penting. Jadi tentunya adalah hubungan baik semacam ini juga kami juga akan laporkan kepada Dubes RI di New Delhi. Kiranya antara Indonesia dan India bisa menjajaki kerjasama perfilman. Artinya untuk tahap mungkin bisa mendorong untuk pembuatan film, sudah buatan film ini berhasil, ada kolaborasi. Jadi melibatkan baik itu artis India maupun artis Indonesia dalam sebuah pembuatan film. Jadi kami melihat masih cukup panjang perjalanan yang harus kita lakukan pembuatan kolaborasi film antara Indonesia dan India. Oke, Pak Edi, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, saya masih ada punya pertanyaan yang membuat saya agak penasaran nih. Ini festival pertama yang diadakan oleh Indonesia di Mumbai. Nah, ini tantangannya apa, Pak Edi, yang paling berat untuk penyelenggaraan ini, Pak Edi? Tentunya adalah menghadirkan film Indonesia di Mumbai, karena memang NFDC minta produksi filmnya tuh film yang terbaru, nggak mau film-film yang lama. Ya, ini saya kira positif sekali, karena kalau film lama kan memang citranya juga kurang begitu bagus, karena udah lama yang film terbaru kita nggak mau buat. Jadi persyaratan dari film ini adalah film yang baru paling sedikit 2 tahun. Dan ini kan kemudian juga tantangan berikutnya adalah menyampaikan hal ini ke
ke pusat ke unit pada Dijen Kebudayaan untuk melihat film apa saja. Terus kami tidak tahu film apa yang kemudian kira-kira bagus untuk dipromosikan. Apalagi ada persyaratan bahwa film tersebut tidak ada subtitle-nya. Dan karena kami pada waktu itu punya waktu cuma 3 bulan hingga hari ini, jadi kami juga minta mendesak agar supaya film tersebut segera disampaikan. Karena apa? Film tersebut juga untuk ditanyakan sekarang ini harus sudah disensor dulu oleh lembaga sensor film India. Jadi tantangannya cukup banyak juga. Tapi yang utama adalah bagaimana menghadirkan film Indonesia yang didukung oleh Dijen Kebudayaan dalam hal ini. Jadi alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat positif sehingga festival film ini dapat diselenggarakan. Jadi itu tantangan yang terbesar menghadirkan film Indonesia. Oke. Pak Edi, seperti dikatakan tadi bahwa memang ini festival film, tapi tidak ini semata-mata tentang film, tapi ini juga ada promosi budaya dan hal-hal lain yang terkait dengan Indonesia dan hubungan kedua negara. Apa yang menjadi pesan-pesan Pak Edi untuk teman-teman sineas, khususnya sineas Indonesia dan juga tentu untuk teman kita, saudara kita sineas India terkait penyelenggaraan festival-festival film seperti ini, Pak Edi, silakan. Ya, saya kira kerjasamanya, nanti kalau dalam hal perfilman, saya melihat bukan cuma antar pemerintah, tapi juga antar pelaku industri film sendiri yang dari aktor, saudara dan yang lainnya. Jadi kerjasama itu sangat bagus. Paling tidak ketika ada kerjasama di level yang paling rendah. Ketika ada dari India akan buat film di Indonesia juga kemudian didukung oleh para senias kita, dapatkan dukungan, demikian juga nanti sebaliknya. Jadi perlunya memang dialog people to people contact dengan antara insan perfilman Indonesia dan India. Dan menurut hemat kami, India adalah mitra terbaik untuk perfilman Indonesia. Kenapa? Karena ya kembali seperti kami sampaikan, ada kesamaan budaya yang sangat kuat. Budaya kita sharing sejarah, budaya, dan juga sosial yang sangat erat dengan India. Jadi artinya sebuah film apa yang dibuat oleh film India juga tidak begitu asing jalan ceritanya bagi publik Indonesia, demikian juga sebaliknya. Jadi rasa pengetahuan dari masyarakat India itu untuk seperti sejarah, sosial dan lainnya karena Indonesia itu juga sangat tinggi. Jadi sekali lagi India saya kira menjadi mitra yang sangat penting untuk bagaimana mengembangkan penguatan industri film Indonesia di luar negeri. Ya, walaupun mungkin di negara lain, tapi kalau untuk kemudian peningkatan, ini adalah sekali lagi adalah mitra terpenting bagi kita dan mudah-mudahan dari festival film ini dan juga keberhasilan ini juga akan didengar dan dilihat oleh insan perfilman kita, sehingga ini makin mendorong kerjasama kedua bangsa di sektor perfilman yang makin kuat. Baik, terima kasih Pak Edi Wardoyo, Konsul Jenderal RI di Mumbai. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari hari ini sampai dengan tanggal 6 nanti menuai sukses membuat produksi film Indonesia, budaya Indonesia semakin dikenal di Mumbai khususnya dan seluruh India secara umum. Pak Edi, sekali lagi terima kasih atas waktunya, sukses. Terima kasih atas dukungannya, Mas. Baik pendengar maupun pemirsa Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Konsul Jenderal RI di Mumbai, Bapak Edi Wardoyo, terkait penyelenggaraan Festival Film Indonesia dan NFDC Film Festival di Mumbai atau lebih dikenal dengan Bollywood. Saya Daulot Pane, terima kasih sudah bersama. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.